Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Halik. Hari ini tanggal 30 bulan 9 2020, saya akan mempresentasikan mengenai constitution alloy atau susunan paduan, di mana susunan paduan ini penting sebelum kita akan memasuki yang namanya diagram fasa, dan struktur efisiensi diagram. Kemarin minggu lalu sudah kita bahas mengenai APF atau Packing Factor dari suatu atom memiliki suatu bentuk struktur kristal tersendiri, di mana struktur kristal ini akan mempengaruhi dari suatu material ya. Ada sipel kubik, BCC, FCC, HCP, dan struktur yang lain. Oke, kita lanjut saja ke bagian ini. Ini adalah pengulangan video yang ke-7 karena berbagi kendala. Jadi saya akan lebih cepat di sini. Sudah 7 kali ngulang ya. Oke, ini adalah constitution alloy, susunan paduan. Kita lanjut saja, di mana paduan itu ada disebut dengan alloy, adalah suatu bahan yang memiliki sifat metalik, dan terdiri dari unsur kimia, sedikitnya satu unsur lebih atau unsur adalah logam ya. Satu unsur adalah logam, di mana suatu paduan yang dapat berupa sesuatu yang homogen atau berupa campuran atau mixture dari beberapa fase. Nah, fase itu adalah bagian dari material yang homogen dan secara fisik berbeda. Dan misalnya fase yang teman-teman semua sudah pelajari di SMP, itu ada solid, liquid, sama gas kan, seperti di bawah ini yang membentuk triangle. Ini jangan pernah dilupakan nih. Ini fase-fase dari tiga fase utama. Nanti ke sini bagaimana, ke sini bagaimana, ke sini bagaimana, sudah dipelajari di SMP. Terus kemudian logam yang punya sifat alotropi, artinya sifat lebih dari satu jenis unsur penyusunnya, dan keadaan padat memiliki beberapa fase. Struktur kristal yang berbeda adalah fase yang berbeda. Jadi dari dua unsur akan menghasilkan dua unsur akan menciptakan fase-fase yang berbeda, dan fase yang berbeda akan menciptakan struktur kristal yang berbeda-beda juga. Nah, lanjut saja, bila dua jenis lebih unsur dicampurkan, maka ada beberapa kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama itu adalah compound, senyawa atau intermetallic alloy fase. Kedua, solid solution, larutan padat. Ketiga, mixture, campuran dari berbagai fase. Lalu di sini ada compound, senyawa atau intermetallic alloy fase, di mana syaratnya adalah komposisinya tertentu, memiliki rumus kimia, mempunyai struktur kristal sifat fisik yang sama sekali berbeda dari unsur pembentuknya. Artinya di sini unsur pembentuknya, misalnya dia Cu memiliki sifat apa, sedangkan ditambah Zn, jadi membentuk sesuatu yang baru di sini. Terus mempunyai titik lebur, ingat ya di mata kuliah nanti berikutnya, nanti biasanya diberikan simbol seperti ini, titik melting atau melting point ya. Melting point. Nah, sama halnya dengan logam murni, atau perubahan fase tertentu. Ada 3 macam compound yang harus diperhatikan. Yang pertama ada intermetallic compound, interstitial compound, electron compound. Lanjut lagi, intermetallic compound atau valency compound biasanya terbentuk antara logam yang berbeda mengikuti aturan valensinya. Aturan valensi di sini yang harus diketahui adalah kulitnya KMN, dari zaman SMA. Jadi tiap kulit ini memiliki berbeda-beda tergantung dari aturan valensinya. Biasanya ikatan atom sangat kuat, ionik atau kovalen. Sifat non-metalik seperti Ag dan seterusnya. Selain F sama C itu adalah metalik ya, dan seterusnya sebelum yang di slide yang sebelumnya. Biasanya kolutan dan konduktivitas tinggi, konduktivitas listriknya sangat rendah. Kolutan itu namanya ductility. Konduktivitas listriknya rendah itu biasanya artinya konduktivitinya sangat low ya. Struktur kristalnya itu adalah kompleks. Kalau kompleks itu harus tahu pertama dia random package, terus kemudian dia masuk ke bagian, kemungkinan besar dia masuk amorphous ya. Terus kemudian CASM, G2PB, Mg2Sn, dan Cu2Se adalah contoh-contoh dari intermetallic compound. Interstitial compound ya. Interstitial biasanya terbentuk antara logam transisi seperti scandium simbolnya Rc, titanium simbolnya Ti, tantalum simbolnya Ta, tungsten simbolnya W, dan besi Fe ya.
Simbol-simbol ini harus diingat. Fe ini adalah bagian dari interstitial compound menyisip ya. Yang menyisip itu siapa? Yang menyisip adalah H, O, C, B sama N ya, hidrogen, oksigen, karbon, boron, dan nitrogen. Mempunyai komposisi tertentu, bersifat metalik, mempunyai kekerasan titik lebur yang sangat tinggi. Contohnya apa aja? Ti, TAC, CRN, TIH, FM4N3, dan seterusnya. Nanti kalian bisa pause video ini bila terlalu cepat cara saya ngomong ya. Untuk berikutnya adalah elektron compound. Elektron compound dapat terjadi pada paduan logam tembaga, emas, perak, besi, nikel dengan logam, kadmium, magnesium, timah putih, seng, dan aluminium. Beberapa senyawa ini mempunyai struktur kristal yang sama. Ingat, beberapa senyawa ini memiliki struktur kristal yang sama. Jadi BCC tergantung dari ya, unsur paduannya. Senyawa ini terjadi dengan mendekati angka perbandingan jumlah elektron valensi terhadap jumlah atom tertentu. Jadi misalnya seperti ini ya. Kita lanjut saja. Elektron compound itu menunjukkan sifat solid solution yang perlu dipahami. Dia akan menunjukkan sifat elektron compound menunjukkan sifat seperti solid solution ya. Solid solution, komposisi cukup bervariasi, range lebar, kekerasannya rendah, keurutannya tinggi. Ini yang perlu dipahami. Contohnya apa? Misalnya di BCC, ini dia AgCD2, AgZN, dan seterusnya. Terus kemudian elektron atom kompleks kubiknya apa aja? Ag5SD, E8, AgCO9, Al4. Elektron dengan struktur kristal AHCP-nya apa aja? AgCD2, Ag5Al3. Seperti itu ya. Solid solution. Nah, solid solution terdiri dari pelarut. Ini harus paham ini, teman-teman. Ada pelarut, ada pelarut, solvent, sama terlarut solut ya. Dimana kalau misalnya kita mau melarutkan sesuatu, otomatis solutnya harus lebih sedikit dibandingkan pelarutnya. Kalau misalnya lebih banyak solutnya, artinya tidak ada yang tidak sulit untuk terlarut. Dalam larutan yang tampak adalah solvent, sedangkan solut akan hilang ya. Jumlah solut yang dapat larut dalam solvent merupakan fungsi dari temperatur. Jadi peristiwa dari solid solution ini, mana ini? Peristiwa dari pelarut, kondisi apa namanya, interaksi antara pelarut dan terlarut itu akan dipengaruhi oleh fungsi temperatur ya. Perlu dipahami di sini. Fungsi temperatur sangat berpengaruh terhadap hal tersebut. Dalam solid solution, atom solut masuk ke dalam kristal solvent sehingga menyebabkan terjadi penguatan. Nah, penguatan akan terjadi bila dia termasuk dari substitusional ya. Substitutional solid solution. Ada dua jenis larutan padat ya. Yang pertama ada substitusi, di mana atom solut menggantikan posisi atom solvent di dalam kristal solvent. Yang dapat larut secara substitusional adalah unsur solut dengan jari-jari atom yang tidak terlalu jauh, berbeda dengan jari-jari atom dari solvent. Sedangkan kalau misalnya interstisial solid solution, di mana atom solut masuk menyisip di sela atom solvent di dalam kristal solvent. Yang dapat larut secara interstisial adalah solut dengan jari-jari atom sangat kecil. Contohnya apa aja? Ada 4 tadi ya, dari 1 angstrom ukurannya hidrogen, boron, karbon, nitrogen, oksigen, seperti itu contoh-contohnya. Ada 5. Nah, kita lanjut ke bagian dalamnya, substitusional solid solution. Dalam larutan solid ini dapat tidak terbatas tergantung dari beberapa faktor. Dapat tidak terbatas teman tadi. Dapat tidak terbatas artinya ada beberapa yang tidak larut ya. Solventnya tidak bisa melarutkan solut 100%. Pertama, kristal dipengaruhi oleh kristal faktor. Larutan tak terbatas dapat terjadi kalau kedua komponen mempunyai sistem kristal yang sama. Sistem kristal yang sama ada yang bisa terjadi sebagian jadi tidak terbatas larutannya. Relatif satisfaktornya larutan tak terbatas dapat terjadi bila perbedaan jari-jari kurang dari 8%. Ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut. Bila perbedaan itu 8-15, larutan ada batasnya. Lebih dari 15%, larutan sangat terbatas. Seperti itu. Kalau tidak terbatas artinya semuanya larut. Tapi kalau misalnya bila perbedaan 8-15 itu ada batasnya, artinya ada yang tidak terlarut. 15% itu sangat terbatas, artinya semuanya itu hampir tidak terlarut sempurna. Chemical affinity factor, bila kedua komponen mempunyai afinitas kimia yang besar, maka keduanya cenderung membentuk senyawa. Untuk dapat membentuk larutan padat, maka afinitas kimia harus kecil. Untuk syaratnya dari substitusi ya, afinitasnya harus kecil.
afinitasnya harus kimia harus kecil, itu syaratnya. Relatif valensi faktor, kelarutan tidak terbatas dapat terjadi bila valensi dua komponen sama, bila tidak maka kelarutan akan terbatas, komponen dengan valensi lebih tinggi akan melarutkan jauh lebih sedikit. Ya, valensi lebih tinggi akan melarutkan jauh lebih sedikit. Itu hal yang harus dipahami syarat untuk terjadinya substitutional solid solution. Kita lanjut ke interstitial solid solution. Atom solut masuk ke dalam kristal solvent dengan cara menyisip. Kata yang harus dipahami, kalau interstisial itu menyisip, karena atom solut harus jauh lebih kecil daripada atom solvent. Jadi atom solut harus lebih kecil daripada atom solvent. Pasti itu ya, di bawah 1 angstrom. Kelarutan sangat terbatas karenanya tidak banyak berarti terhadap penguatan karena kelarutan sangat terbatas. Ya. Kelarutan sangat terbatas karena tidak banyak berarti terhadap penguatan, karena juga biasanya larutan jenis ini tidak begitu penting kecuali ya. Karenanya tidak banyak berarti terhadap penguatan, karenanya juga bisa larutan jenis ini tidak begitu penting kecuali larutan padat karbon dan besi. Nah, karbon dan besi nanti yang menyisip adalah si karbonnya ke dalam si besi, simbolnya Fe ya. Nanti diagram yang sering kalian temukan adalah Fe 3C, di mana nanti gini bentuknya Fe, ini Fe, tengah-tengahnya ada C, di bola-bola ini. Ya, interstisi dia di dalam. Ini ada contohnya. Kalau misalnya kurang dari 8%, ini ukuran dari kurang 8%. 8%, ingat substitusi itu memiliki jarak yang titik lokasi yang sejajar dengan atom yang lain. Ini sama lebih dari 8%. Ukurannya sedikit lebih besar. Tapi masuk substitutional solid solution karena dia memiliki sejajar dengan atom yang lain. Berbeda dengan ini. Interstisial dia menyisip, dia tidak memiliki garis tegak lurus dengan atom yang lain. Maaf ya jelek ya. Nah, seperti itu, paham ya teman-teman semua kalau interstisi. Nah, itu saja. Terus kemudian ada mixture, strukturnya tidak homogen, merupakan campuran dari beberapa fase, dapat merupakan kombinasi dari kristal logam murni. Jadi kalau misalnya struktur paduan, buatlah struktur diagram alir struktur paduan. Jadi nanti buatnya seperti ini: mixture, homogen, solid solution, substitutional interstitial, compound, intermetallic, interstitial, elektron. Seperti itu. Ya. Kita lanjut ke bagian slide yang berikutnya. Waduh, kenapa nih? Soalnya masih terlihat ya. Ini saya ambil dari Binus University, Nusantara. Sebentar, ini adalah paduan ya. Paduan alloy adalah bahan campuran yang mempunyai sifat-sifat logam, terdiri dari 2 atau lebih unsur, dan sebagai unsur utama campuran adalah logam ya. Unsur utamanya adalah logam. Baja paduan itu unsur utamanya adalah Fe ya. Baja paduan ya, alloy steel ya. Kita bisa bilang alloy steel. Itu adalah Fe. Unsur pemadunya apa aja? Ada Cr, kromium, Mn, mangan, silikon, nikel, tungsten, molybdenium, titanium, aluminium, niobium, dan seterusnya. Nah, perunggu itu adalah alloy paduan, suatu paduan yang terdiri dari Cu dan Sn. Ada unsur yang lain, cuman yang paling penting adalah Cu sama Sn. Terus kemudian ada kuningan ya. Kuningan itu adalah campuran dari dua unsur utama, yaitu Cu sama Zn. Ini pembuat unsur utamanya, kuningannya. Perunggu itu CuSn. Radium itu adalah unsur utamanya adalah Al. Contoh-contoh dari paduan. Ini syarat padat ini sudah dibahas ya. Kalau misalnya syarat untuk terjadinya substitusi, struktur kristal harus sama, diameter atom mendekati sama, afinitas kimia harus kecil, kalau tidak akan terjadi senyawa. Terus kemudian interstisi menyisip ya, syarat-syaratnya seperti yang tadi dibandingkan dengan sangat kecil, dibandingkan kurang dari 1 angstrom. Atom karbon kisi contohnya adalah karbon menyisip di strukturnya Fe. Ini adalah alloy struktur yang harus dipahami tadi di slide sebelumnya. Ini adalah contoh dari tembaga.
Tembaga dan paduannya. Tembaga contohnya warnanya merah ya. Jenisnya 8,65. Contohnya satu ini saya lupa, nanti bisa dicek di toko Wikipedia. Titik leburnya adalah 1083. Kalau misalnya baja itu 1535 ya, atau 1600. Daya antar listriknya baik, panasnya baik, urutan tinggi ini adalah dari sifatnya. Sifat ada sifat kelistrikan, sifat mekanik, sama sifat ketahanan terhadap korupsi. Resistansinya. Terus kemudian sama dengan tanpa paduan tapi dengan tiket berbeda, daya hantar listrik, panas menurun, kuota menurun, tetapi dan seterusnya ini. Kuningan ya, contohnya Kuningan. Ini adalah nama lainnya beras. Kalau diingat, Kuningan itu pengeluaran dari CU sama ZN dengan presentasinya sebagai berikut. 70 itu punyanya CU, 30% punyanya ZN. Artinya ini persen berat, baik percentage, presentasi berat. Memiliki ketangguhan paling baik, terus kemudian dengan ZN lebih tinggi akan tampak adanya struktur baru yaitu beta yang mengalami ordering menjadi beta alpha dan seterusnya. Ini adalah contoh dari diagram fasanya. Kita akan analisis diagram fasa, cuman yang lebih penting untuk material teknik 1 adalah F3C, ini liquid, ini beta. Ingat yang kita harus tulis dulu adalah fasa tunggalnya. Ini ada alpha, ini ada beta. Ini ada beta sen. Lalu kita masuk ke bagian yang interaksi dua fasa di sini ya. Ini ada alpha plus liquid, di sini ada beta plus liquid, di sini ada alpha plus beta. Ini agak kabur makanya saya tulis di sini beta. Ya, seperti itu. Nanti ada soal kita akan bahas mengenai garis-garis dan komposisi. Ini adalah weight percent CU sama ZN. Cuman di sini tidak sampai 100%, sampai 50, nanti bisa dia kalau misalnya di sini CU-nya 100%, kalau misalnya di sini berapa persen ya. Perunggu, kemudian bronze ya. Bronze pada mulanya dinamakan perunggu, hanya perunggu tadi gabungan dari apa? Perunggu gabungan dari CU sama SN ya. CU sama SN. Nah, CU sama SN ini bronze pada dasarnya paduan tembaga dengan unsur utama timah putih, aluminium, silikon, dan berilium. Biasanya juga mengandung sedikit fosfor, timah hitam, sengat nikel. Bronze biasanya dianggap lebih tinggi kelasnya daripada beras, ya. Lebih tinggi kelasnya bronze dibandingkan beras, sehingga ada beberapa kuningan yang baik diberi nama bronze. Seperti itu istilah-istilah tersebut. Nah, sifat aluminium paling banyak diambil ya di beberapa tempat. Tahan korosi pasti, pengantar listrik yang baik, betul, peringan dengan berat jenis 2,7, kokotan rendah tapi strength to weight rasionya lebih tinggi daripada baja. Bisa terjadi. Aluminium dan paduannya itu contohnya adalah aluminium work alloy berupa barang setengah jadi, misalnya batang, plat, bentuk profil, dan lain-lain. Sedangkan aluminium casting alloy berupa produk aluminium hasil pengecoran. Nah, seperti itu saja mengenai constitution alloy atau susunan paduan, di mana nanti susunan paduan ini teman-teman agar paham akan satu unsur akan membentuk satu struktur kristal, bidang arahnya tersendiri, sifatnya sendiri, dan dia termasuk struktur kristal apa, dan kemudian ada campuran yang lain. Ada namanya karena ada kondisi substitusi dan juga kondisi interstisi. Nah, penggabungan inilah yang menciptakan suatu karakterisasi material baru, gabungan dari dua unsur atau lebih. Itulah beberapa yang harus teman-teman pahami. Nanti kita akan evaluasi sedikit di minggu berikutnya, apakah teman-teman sudah paham dari video yang saya buat atau belum. Apabila terlalu cepat, nanti bisa di pause, baru kemudian bisa dibaca PPT-nya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.